Jordan Emmanuel Miguel Nasona. Kita akan menjelaskan apa itu program linear. Program linear atau pemrograman linear adalah metode untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Program linear atau pemrograman linear adalah metode untuk memperoleh hasil optimal dari suatu metode matematika yang disusun dari hubungan linear. Kenalkan, nama saya Radita Lintong dari kelompok 5. Di sini kelompok kami membuat program linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Di sini saya akan menjelaskan tiap baris kode program. Pertama-tama pada baris 11 sampai 19. Fungsinya untuk membuat kotak berisi kotak kontainer luar yang di dalamnya berisi judul dan soal. Pada baris 20 sampai 32 untuk membuat kotak untuk inputan persamaan 1. Pada baris 33 sampai 41 untuk membuat kotak untuk inputan persamaan 2. Pada baris 43 sampai 51 untuk membuat kotak untuk div kelas soal untuk inputan Z dan Y. Baris 52 berfungsi untuk membuat tombol hitung. Baris 53 dengan ID clear untuk membuat tombol yang berfungsi jika tombol ditekan maka akan membersihkan inputan yang ada. Pada baris 55 sampai 60 untuk membuat tabel untuk menampilkan hasil untuk eliminasi X. Baris 61 sampai 66 untuk membuat tabel untuk menampilkan hasil untuk substitusi Y. Pada baris 67 sampai 73 untuk membuat baris untuk menampilkan hasil untuk substitusi X dan Y. Perkenalkan, nama saya Ali Marsina Rumagi. Di sini saya akan melakukan penjelasan dari sintaks yang telah kami buat. Nah, pada bagian sintaks 75 sampai 81, pada bagian ini di mana nilai yang kita masukkan. Yang dimana apabila kita tidak melakukan inputan nilai di X1, Y1 maupun di total 1 dan seterusnya, akan memunculkan pesan yaitu belum diisi. Kemudian apabila kita telah mengisi semua inputan yang ada, akan dilanjutkan dengan proses perhitungan yang ada. Function hitung di sini, di mana sintaks ini untuk mengambil nilai dari ID, yaitu X1, Y1, total 1, X2, Y2. Yang dimana ini kita telah isi ID yang di atas tadi. Ini X1, Y1, total 1, dan seterusnya. Di sini nilai-nilainya sudah ada di dalam variabel yang telah kita input. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam rumus. Pada eliminasi X, untuk melakukannya, pertama orang harus kasih sama variabel yang ada, variabel X, dengan cara yang pertama orang deklarasi cons kali X1, yang dimana pada row 01 atau pada baris 0 itu melakukan perhitungan X1 kali X2.
Kemudian di room 1 yaitu Y1 kali X2. Kemudian pada bagian 2 yaitu total 1 kali X2. Itu akan menghasilkan nilai dari kali X1. Kemudian di persamaan kedua sama dengan yang tadi. Pada bagian room 0 yaitu X2 kali X1. Kemudian di bagian room 1 Y2 kali X1. Kemudian pada bagian 2 total 2 kali X1. Itu telah mendapatkan kali X2. Setelah telah mendapat nilai yang sama, kita akan melakukan pengurangan. Pengurangan yaitu terang deklarasi cons kurang X untuk melakukan pengurangan, yaitu kali X1 di bagian 1 kurang kali X2 di room 1. Di baris pertama, kemudian dikali X1 kurang kali X2. Itu terang akan mendapatkan hasil pengurangan. Setelah itu, orang melakukan hasil pembagian untuk mendapatkan nilai Y, yaitu kurang X bahagi kurang X. Itu di bagian room 1 dan juga room 0. Itu akan mendapatkan hasil nilai Y. Setelah itu, substitusi Y untuk mencari nilai X. Karena di sini orang sudah dapat nilai Y, jadi sini orang substitusikan Y kali Y1. Kemudian total 1 dikurangi substitusi Y. Kemudian substitusi Y dibahagi X1. Kemudian di bagian substitusi untuk mendapatkan nilai X. Nah, pada bagian jumlah di sini X3 ialah soal yang ditanya. Jadi X1 kali X ditambah Y3 kali Y. Itu akan mendapatkan hasil Z. Nah, di bagian sini ialah tampilan pada saat eliminasi X. Di sini. Kemudian di sintaks yang di sini yaitu pada bagian untuk tampilan substitusi Y. Yang telah kita input tadi. Kemudian yang di sini adalah hasil substitusi, hasil dari Z itu sendiri yang kita dapat tadi. Pada bagian sintaks ini yaitu untuk melakukan clear atau pembersihan dari inputan nilai yang kita input tadi. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya. Di sini contoh soal ceritanya itu Vicky, Budi, dan Dirga membeli komponen elektronik di toko yang sama untuk keperluan tugas elektronik dasar. Vicky membeli 20 kapasitor dan 6 resistor seharga 32.000. Sedangkan Budi membeli 10 kapasitor dan 8 resistor seharga 26.000. Uang yang harus dibayarkan Dirga untuk membeli 10 kapasitor dan 15 resistor adalah, di sini diketahui Vicky membeli 20 kapasitor dan 6 resistor. Di sini kita memberikan 20 itu adalah X, 6 itu Y, dan 32.000 itu adalah totalnya. Kemudian Budi membeli 10 kapasitor, di sini 10X, dan 8 resistor 8Y dengan total 26.000. Yang ditanya ialah harga 10 kapasitor dan 5 resistor. Sini Z sama dengan 10X tambah 15. Di bagian perhitungan di sini memunculkan hasil dari eliminasi X, substitusi Y, dan hasil dari Z, yaitu substitusi X dan Y. Untuk lebih jelasnya ada di layar ini.
hasil dari rumus yang telah kita buat tadi dan juga hasil perhitungan yang telah kita buat tadi. Untuk di sini juga kami akan menampilkan mencari dengan menghitung manual. Oke, soalnya Vicky, Budi dan Dirga membeli komponen elektronika di toko yang sama untuk keperluan tugas elektronika dasar. Vicky membeli 20 kapasitor dan 6 resistor seharga 32.000. Sedangkan Budi membeli 10 kapasitor dan 8 resistor seharga 26.000. Uang yang harus dibayarkan Dirga untuk membeli 10 kapasitor dan 15 kapasitor adalah jadi kita sudah jelaskan di sini, sudah cakar. Ini hasilnya. Dan saya akan menjelaskan dari awal bagaimana cara pengerjaannya. Ya. Kapasitor sama dengan X, resistor sama dengan Y. Jadi beli 20 resistor, jadi 20 jadi X tambah 6Y, 6 resistor yaitu 6Y Y sama dengan 32.000. Itu adalah ini misalkannya persamaan yang pertama. Budi membeli 10 kapasitor, 10X ditambah 8 resistor yaitu 8Y sama dengan 26.000. Ini adalah persamaan yang kedua. Sekarang kita kalikan saja persamaan kedua dengan 2. Maka jadi 20 X tambah 6Y sama dengan 52.000. Jadi dengan persamaan yang pertama yaitu 20X tambah 6Y sama dengan 30.000. Dikurangkan saja, maka variabel S-nya habis. Jadi 10Y sama dengan 20.000. Y-nya sama dengan 2.000. Jadi sekarang substitusi Y ke persamaan yang pertama yang ini. Maka menjadi 20X tambah 6 dikali 2000 sama dengan 32.000. 20X dikali 20X tambah 12.000 sama dengan 32.000. 20X-nya adalah 20.000, sedangkan X adalah 1.000. Jadi 10X ditambah 15Y dari hasil yang Budi mau bayar sama dengan 10 dikali 1.000 ditambah 15 dikali 2.000. Jadi 10.000 tambah 30.000 sama dengan 40.000 rupiah. Oke, terima kasih.